Salam sehat buat kita semua, pelayan KKR yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada. Damai Kristus tetap senantiasa memelihara kehidupan kita. Senang bisa berjumpa kembali dalam sermon pelayan KKR tanggal 8 Mei 2022 ini. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga untuk segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan yang Tuhan Yesus masih berikan di dalam kehidupan kami selaku kami pelayan KKR. Maka berbicaralah Tuhan dengan Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami supaya kami bisa mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami selaku pelayan KKR dalam memberitakan firman Tuhan kepada anak-anak kami KKR. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelayan KKR yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan yang pertama diambil dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Mari kita sama-sama memperhatikan firman Tuhan ini. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sementara bacaan kedua di Wahyu 2 ayat 12 sampai 17, mari kita sama-sama untuk memperhatikan karena firman Tuhan ini. Kepada jemaat di Pergamus, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari manna yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan. Pelayan KKR yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bahan renungan untuk anak-anak KKR kita di 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Di sini Paulus memberikan nasihat-nasihat kepada jemaat di Korinti supaya mereka seia sekata. Jangan ada perpecahan di antara mereka, tetapi sebaliknya semakin erat bersatu.
dan sehati sepikir. Ternyata Paulus tahu begitu ya, ada perpecahan di jemaat Korintus ini. Informasinya itu didapat dari keluarga Chloe. Paulus mengingatkan jemaat supaya mereka tetap bersatu hatinya. Jangan ada kelompok-kelompok, apalagi mengagung-agungkan pekabar Injil dengan talentanya masing-masing. Seperti ada yang mengatakan, aku golongan dari Paulus, dari Apolos, Kepas, Kristus, yang masing-masing memiliki kelebihannya. Di mana Paulus, dia begitu kuat sekali dalam penginjilannya, sehingga banyak jemaat yang berdiri karena pelayanannya. Dia seorang yang paham terhadap agama. Begitupun dengan Apolos. Dia ini berasal dari Alexandria yang pasti berbicara dan mahir dalam kitab suci. Dia juga seorang yang sangat bersemangat begitu ya dalam melayani Tuhan, sehingga ia disejajarkan dengan penyiram bagi pertumbuhan jemaat di Korintus ini. Kemudian ada Kefas. Kefas ini adalah Petrus. Nanti kita bisa baca terdauhan ya. Kita bisa baca lagi lebih lanjut di Yohanes 1 ayat 42. Dia adalah seorang rasul yang sangat bersemangat dan lantang. Beliau juga adalah salah seorang kerabat dekat Yesus. Dia dikenal sebagai Soko guru gereja dalam Galatia 2 ayat 9. Begitupun dengan golongan Kristus. Golongan ini pada dasarnya bukan mendasarkan golongannya kepada Kristus secara murni begitu ya. Mereka hanya mau menyatakan golongannya adalah yang paling benar karena mereka mendasarkan diri pada Kristus. Padahal kita tahu bersama, maka Kristus tidak pernah begitu ya membedakan para pengikutnya. Justru Paulus menegaskan bahwa Kristus mengutus dia bukan untuk membaptis tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Artinya ada kerendahan hati Paulus di dalam dia memberitakan firman Tuhan dan dia tidak mau menyombongkan dirinya. Paulus menyadari dirinya bahwa dia adalah sebagai alat Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan supaya nama Tuhan tetap terpuji dan termulia. Bukan siapa yang memberitakan Injil sebenarnya, tapi kuasa Tuhan Yesuslah yang berkuasa memberikan semangat kepada penginjil untuk memberitakan firman Tuhan, sehingga setiap orang yang percaya benar-benar percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupannya. Sebagai pelayan KKR, kita juga tentunya menyadari bahwa kita sangat-sangat bersyukur Tuhan memberikan waktu kesempatan kepada kita untuk memberitakan firman Tuhan kepada anak-anak kita KKR, sehingga lewat firman Tuhan yang kita sampaikan benar-benar anak-anak KKR juga percaya kepada kuasa kasih Yesus Kristus. Di bacaan kita Wahyu 2 ayat 12 sampai 17, di sini Tuhan memperkenalkan dirinya yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Alkitab menyatakan bahwa pedang tajam bermata dua adalah firman Tuhan yang penuh kuasa dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusukkan amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kita bisa baca lebih lagi ya di Ibrani 4 ayat 12. Tuhan tahu ternyata ya di mana jemaat Pergamus ini diam, yaitu di tempat tahta iblis. Walaupun jemaat ini berpegang pada nama Tuhan, tapi jemaat ini menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya apa? Mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Sama seperti ajaran Nikolaus. Dia seorang penyesat di mana ajarannya juga adalah ajaran seperti makan persembahan berhala, perzinahan, penyembahan kepada patung. Oleh karenanya Tuhan meminta kepada jemaat ini untuk bertobat. Jika tidak demikian Tuhan akan segera datang dan memerangi mereka dengan pedang yang di mulut Tuhan sendiri. Selaku kita anak-anak Tuhan, pelayan KKR yang dikasih Tuhan kita, Yesus Kristus, sangat penting sekali untuk kita tetap selalu dan terus untuk bertobat. Hidup dalam aturan-aturan Tuhan dan prakteknya di dalam kehidupan kita setiap harinya. Ternyata menjadi orang Kristen itu tidak selalu mudah jalan yang kita tempuh setiap harinya, bukan? Tapi justru kita harus berjuang untuk hidup dalam
kehendak Tuhan, mengerti karena jalan-jalannya Tuhan, supaya Tuhan tidak membinasakan kita. Apalagi kalau kita masih percaya yang namanya okultisme, begitu ya, ramalan-ramalan, kuasa yang lain di luar dari kuasa Tuhan Yesus. Ternyata ini mendukakan hati Tuhan. Tentunya kita tidak mau mendukakan hati Tuhan. Oleh karenanya tetaplah kita harus meyakinkan diri kita selaku pelayan KKR bagaimana kita hidup dalam kasih Kristus, supaya benar-benar kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi berbicara karena perbedaan ya, ini hal yang unik begitu, di mana tema untuk anak balita dan anak kecil itu berbeda, anak tanggung karena perbedaan, dan anak remaja itu Tuhan menciptakan keberagaman. Pelayan KKR kalau kita perhatikan ya, karena gambar pelangi dan ada lagunya begitu ya. Ya. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Sangat indah sekali. Pelangi-pelangi penuh dengan warna. Begitupun kita manusia yang diciptakan oleh Tuhan dari latar belakang yang berbeda. Warna kulit yang berbeda, cara berbicara yang berbeda, cara memahami masalah yang berbeda, dan lain sebagainya. Yang semuanya itu tentunya menyatukan kita dalam kasih Kristus. Perbedaan-perbedaan yang ada bukan menjadikan kita semakin jauh, tapi justru lebih lagi kita mengerti satu dengan yang lainnya, memahami satu dengan yang lainnya. Dan tujuannya itu adalah hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Sampai di sini karena bahan renungan kita dalam sermon pelayan KKR, dan kiranya Tuhan Yesus memberikan pengertian kepada kita supaya kita mampu lebih lagi untuk memberitakan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan kepada anak-anak kita KKR. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur di mana pada hari ini Engkau masih memberikan waktu kesempatan kepada kami dalam mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan, kuatkan kami dalam kami memberitakan firman Tuhan kepada anak-anak kami KKR, supaya kehidupan kami menjadi berkat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bujur melala, Tuhan Yesus memberkati.